Ya, halo apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Angga Nektarini dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Tepat di Kamis 3 Juni 2021, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, dan di segmen atau juga di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mundurnya target vaksinasi bagi guru dan juga tenaga pendidik. Nah, ini ada apa? Walaupun sebenarnya juga Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nadiem Makarim ini juga meyakinkan untuk sekolah tatap muka akan tetap digelar bulan Juli. Tapi kalau misalnya target vaksinasi bagi guru dan juga tenaga pendidik mundur, seperti apa ya? Tapi nanti kita akan bahas di segmen akhir. Sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari Kamis ini. Headline media online kita awali dari halaman kompas.com. Road bike boleh melintas di jalur kendaraan bermotor, ketiadaan dasar hukum dan juga bahaya kecelakaan. Ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pengguna sepeda jenis road bike untuk melintas di luar jalur khusus sepeda atau berbaur dengan kendaraan bermotor di Jalan Sudirman Tamrin. Rencananya izin hanya berlaku pada pukul 5 hingga 06.30 waktu Indonesia Barat di hari kerja, Senin hingga Jumat. Di luar jam tersebut, pesepeda road bike harus kembali menggunakan jalur khusus. Pemprov DKI Jakarta tidak menjelaskan dasar hukum pengambilan kebijakan tersebut. Pengamat kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengkritik kebijakan tersebut. Tigor mempertanyakan dasar hukum dan mempersoalkan keselamatan para pesepeda. Ya, kita bisa melihat bahwa pernah ada beberapa kejadian. Ini sering sekali di jalan raya gitu, banyak pesepeda yang tidak memperhatikan rambu lalu lintas dan juga pengemudi jalan lainnya, sehingga sering terjadi kecelakaan. Rasanya itu juga harus dikembalikan kepada masyarakatnya yang selaku sebagai pengendara sepeda itu sendiri. Dan pemirsa, kita beralih ke liputan6.com di mana gandeng BKKBN, Mensos Risma, program penurunan stunting diawali di NTT. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma Harani mengatakan bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dalam upaya menurunkan stunting di Indonesia. Dilansir dari siaran pers di halaman resmi Kemensos, Risma mengatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan gizi, pihaknya akan menggunakan beras fortifikasi yang telah ditambahkan vitamin. Risma pun berharap agar konsumsi beras fortifikasi ini dapat menambah gizi masyarakat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun pernah meminta agar angka stunting di Indonesia dapat diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Dari sebelumnya di tahun 2019 yaitu di 27,6%. Ya, ini angka stunting di Indonesia juga termasuk cukup besar. Kita harapkan dengan diawali di Nusa Tenggara Timur, program yang digulirkan oleh Kementerian Sosial ini bisa berjalan dengan lancar dan juga setidaknya nanti target-target untuk akhir bisa mengurangi angka stunting di tanah air ini bisa segera tercapai. Kita masuk ke halaman tribunnews.com. Nadiem mengungkap lulusan perguruan tinggi yang terserap lapangan kerja ini hanya 10%. Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan dan juga Ristek Nadiem Makarim mengungkapkan serapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja masih cukup rendah. Nadiem mengatakan bahwa kesiapan lulusan perguruan tinggi untuk bekerja menimbulkan kekhawatiran tersendiri hingga Februari 2021. Nadiem mengungkapkan bahwa komposisi tenaga kerja dari perguruan tinggi ini hanya 10,18%. Kemendikbud dan juga Ristek telah melakukan terobosan melalui kebijakan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka menggarisbawahi peserta didik untuk mengaktualisasi diri sesuai dengan minatnya. Dan kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi keterserapan lulusan perguruan tinggi. Ya, pemirsa, kita sama-sama berharap kebijakan ini bisa menambah peluang bagi pemuda di Indonesia untuk bisa mendapatkan pekerjaan di tanahnya sendiri. Dan kita beralih ke fifa.co.id. Jaksa Agung jangan transaksional tangani perkara. Di sini Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan bahwa 30 anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum atau Satgasus di sini pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
tidak main mata dalam menangani suatu perkara, sebab di sini disebutkan bahwa menaruh kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi terhadap Satgasus dalam menyelesaikan berbagai permasalahan penanganan perkara pidana umum. Di samping itu, Burhanuddin pun meminta Satgasus untuk memiliki kepekaan terkait kasus tindak pidana yang berkaitan masa kedaruratan saat ini, sebab masa pandemi COVID-19 ini banyak kebijakan dan langkah-langkah kedaruratan yang diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi dan menanggulangi penularan dan penyebaran corona. Ya, ini kita masuk di headline media online terakhir dari Tempo.co terkait dengan PT TMI disebut tidak akan jadi broker. Anggota DPR hanya sebagai tim asistensi. PT TMI menjadi sorotan sering dengan rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista senilai 124 miliar US dollar atau setara dengan 1.670 triliun rupiah. Anggaran itu akan dihabiskan dalam waktu 3 tahun mendatang atau pada 2024 mendatang. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengklarifikasi ihwal keberadaan orang-orang dekatnya di PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI yang menjadi perantara pembelian alat utama sistem persenjataan. Komisi 1 DPR RI kata Effendi menyinggung peran PT TMI yang terkesan seperti broker, namun menurutnya Prabowo menjamin bahwa PT TMI ini tidak akan bertindak sebagai makelar. Ya pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online yang terbit pada hari ini. Dan setelah ini kita akan membahas terkait dengan mundurnya target vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik. Apakah dampak yang akan dirasakan nanti? Kita jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN bidang farmasi mendukung pengadaan dan distribusi dalam program vaksinasi nasional. Komisi 6 DPR RI mengawasi dan mengevaluasi hal tersebut. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Mukhtaruddin mengatakan berbagai kendala yang dihadapi BUMN bidang farmasi dalam pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI, baik masalah finansial perusahaan maupun kerjasama yang dijalin dengan produsen vaksin. Program vaksin nasional harus didukung untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kalau vaksinasi tidak lancar, tidak berhasil sesuai target, pemulihan ekonomi juga akan lambat. Nah, makanya kita mewanti-wanti betul stakeholder terkait, khususnya Bio Farma dan Indofarma yang ditugaskan untuk pengadaan dan distribusi vaksin. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan pengawasan distribusi vaksin COVID-19 oleh BUMN perlu untuk menghindari potensi celah-celah bisnis ilegal, salah satunya vaksin palsu. BUMN farmasi diimbau menerapkan sistem digital dalam pendistribusian vaksin COVID-19 untuk menjamin vaksin yang diterima masyarakat memang sesuai ketentuan. Bio Farma itu mendistribusikan hanya sampai ke tingkat provinsi. Nah, hari ini mereka mengkonfirmasi bahwa distribusi sudah sampai ke kabupaten kota. Nah, oleh karena itu proses distribusi itu harus dijamin, harus digaransi. Dalam pendistribusian vaksin COVID-19, holding BUMN Farmasi telah membangun sistem manajemen distribusi vaksin atau SMDV yang terintegrasi secara bertahap dengan sistem lain di dalam dan di luar holding BUMN Farmasi. Vinita dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun, ini membahas kali ini terkait mundurnya target vaksinasi bagi guru dan juga tenaga pendidik. Angka vaksinasi yang juga mungkin meleset dari target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini juga ternyata berdampak juga terhadap vaksinasi bagi guru dan juga tenaga pendidik. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih terus berjalan. Vaksinasi telah menyasar berbagai kalangan, mulai dari tenaga medis, petugas pelayanan publik, lansia, dan juga yang terbaru nih warga rentan usia di atas 18 tahun. Pemerintah menargetkan vaksinasi mampu menjangkau 70% atau sekitar 181,5 juta penduduk tanah air. Di sisi lain, pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 kepada 5 juta tenaga pendidik dan juga kependidikan terpenuhi pada Juni 2021 mendatang. Vaksinasi kepada guru dan tenaga kependidikan ini telah dimulai sejak Februari 2021. Esensinya guna mendorong pembelajaran tatap muka terbatas khususnya di tahun ajaran baru pada Juli 2021 mendatang. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan target ketercapaian vaksinasi itu akan mundur
Paling telat, kata dia, vaksinasi kepada para pendidik selesai pada Agustus 2021. Wah, ini mungkin bagi sebagian masyarakat, dalam hal ini orang tua, maupun juga adik-adik kita, namun juga nih yang masih dalam bangku pendidikan, ini merasa excited ataupun juga senang menunggu bagaimana pembelajaran secara tatap muka yang digadang-gadang ini nantinya akan digulirkan pada bulan Juli, namun harus digeser atau mundur 1 bulan di bulan Agustus 2021 ini pastinya demi keamanan, kesehatan kita bersama pastinya. Ya, dan pemirsa nanti kita akan masih membahas terkait dengan vaksinasi terhadap tenaga kerja, guru, dan pendidik. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI mengkritisi kinerja keuangan Garuda Indonesia yang belum membaik pada tahun 2021, bahkan mencatatkan utang hingga 70 triliun rupiah. Di gedung DPR RI Jakarta, Muhtarudin menilai sejak lama Garuda Indonesia melakukan pemborosan yang cukup besar, sehingga tidak mengherankan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Apalagi di masa pandemi COVID-19, maskapai penerbangan merupakan salah satu yang terpuruk. Perlu ada opsi-opsi yang betul-betul menyelesaikan masalah secara tuntas. Ya, kalau PMN saya kira tidak ada artinya. Berapapun kita kasih 8, 9, 10 triliun juga nggak ada artinya, ya pasti akan habis lagi gitu loh. Jadi oleh karena itu memang perlu kami akan bicarakan secara lebih detail nanti dengan Menteri BUMN apa opsi yang terbaik untuk Garuda ini. Ya, salah satu mungkin bisa saja opsi mungkin dibubarkan, dipilotkan ya. Dan kita bikin maskapai baru lebih murah. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin menyarankan Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi, salah satunya pengurangan armada pesawat operasional. Terkait tawaran pensiun dini kepada karyawan, manajemen Garuda Indonesia diimbau memenuhi hak-hak karyawan dengan baik. Sudah membuat Garuda itu inefisiensi ya dalam pelaksanaan sehari-hari. Jadi memang cukup memprihatinkan situasi Garuda hari ini. Selain tawaran pensiun dini, Garuda Indonesia akan melakukan restrukturisasi usaha dengan mengurangi pesawat yang dioperasikan dari 142 menjadi 70 armada. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Nadiem Makarim menyebutkan vaksinasi guru dan tenaga pendidik baru mencapai 28% atau 1,54 juta dari 5,6 juta per 28 Mei 2021. Dan di sini Nadiem pun mengakui laju kecepatan vaksinasi guru dan tenaga pendidik di tiap provinsi berbeda. Beberapa provinsi mampu bergerak cepat seperti di DKI Jakarta yang telah mencapai angka 80% dan di Yogyakarta pada angka 75%. Dalam hal ini DPR RI mendorong Kemendikbud bersama Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk berkomitmen mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk kalangan pendidik, mengingat Kemendikbud tetap mentargetkan untuk membuka sekolah tatap muka di bulan Juli 2021. DPR RI juga mendorong Kemendikbud bersama Pemda dan Dinas Pendidikan untuk tidak memberikan izin pembukaan sekolah apabila terdapat guru ataupun tenaga pendidik yang belum divaksinasi dan untuk meminimalisir potensi terjadinya klaster di sekolah. Serta di sini juga disebutkan mendorong Kemenkes untuk mengkaji secara matang rencana pemberian vaksin untuk siswa usia di bawah 18 tahun dengan mengutamakan prinsip kecocokan dan keamanan vaksin tersebut agar tidak menimbulkan efek samping yang berdampak buruk pada anak. Kita patut acungi jempol untuk Provinsi DI Yogyakarta dan juga Jakarta yang 75% dan juga 80% vaksinasi terhadap guru dan juga tenaga pendidikan. Dan kita harapkan sekali lagi juga bahwa masyarakat dalam hal ini para tenaga pendidik dan juga guru nantinya bisa benar-benar tetap menjaga protokol kesehatan apabila benar-benar nantinya pembelajaran secara tatap muka ini digulirkan di bulan Juli maupun juga Agustus 2021. Tapi juga tadi dikatakan Anggun bahwa ini harus ada bagaimana pengawasan, bagaimana guru-guru ataupun juga tenaga pendidik yang belum melakukan vaksinasi diharapkan belum boleh mengajar seperti itu ya. Betul sekali, dan tidak menjadi penghalang sehingga belajar tatap muka bisa segera dilaksanakan. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen serta juga sudah membahas tajuk utama pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.